Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi nih teman-teman membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul penyesalan berujung bunuh diri. Cerita kali ini datangnya dari Manavila, kali ini memasuki part yang kedua. Jadi untuk kalian yang belum pernah menonton part yang pertama, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar kalian paham dan mengerti keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Hari-hari terus berlanjut, suara-suara tangisan masih terus hadir menemani malam-malam kami. Tanpa aku berbicara pada Andi tentang suara-suara itu, Andi pun sudah tidak pernah bercerita mengenai suara tangisan tersebut. Padahal aku yakin Andi pun pasti mendengarnya setiap malam. Hari itu hujan datang sehabis maghrib. Hujan terus turun sampai malam menjelang. Karena angin yang cukup besar membuat pohon mangga di belakang kamar Mas Nur dan Mbak Sri itu roboh. Mau tidak mau, batang roboh itu menimpa kamar mereka. Tok tok tok. Andi, Arga, teriak Mas Nur di depan kamar kami sambil mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Iya mas, bentar. Andi langsung membuka pintu dan mempersilahkan Mas Nur dan Mbak Sri masuk ke kamar kami. Di, Kak, boleh nggak malam ini saya sama istri saya menginap di sini dulu? Semalam ini saja deh. Pohon di belakang itu roboh menimpa kamar kami, terangnya. Pantas saja tadi sehabis maghrib terdengar suara gemuruh yang cukup keras. Aku pikir itu suara petir. Ternyata itu suara batang pohon mangga yang menimpa kamar Mas Nur. Oh boleh mas, nanti mas sama mbak di ranjang saya aja, biar saya tidur di ranjang Arga. Andi mempersilahkan keduanya menginap di kamar kami. Aku pun tidak keberatan karena selama ini Mas Nur maupun Mbak Sri ini memang selalu baik pada kami. Setelah bercengkrama sambil menikmati kopi, aku kemudian memberanikan diri untuk bertanya pada Mas Nur dan juga Mbak Sri. Mungkin ini saat yang tepat untuk aku bertanya pada mereka. Toh mereka juga sudah aku anggap sebagai keluarga sendiri. Mas, aku mau bertanya sesuatu boleh? Tentang mes kita ini, maksudku tentang kamar mes aku dan juga Andi ini. Aku mulai beranikan diri bertanya pada Mas Nur. Mas Nur yang sedari tadi bercanda dengan Andi langsung terdiam dan mulai menyalakan rokoknya dan menghisapnya dalam-dalam. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Apa kamu tidak kerasan tinggal di sini? Mas Nur malah balik bertanya kepadaku sambil ku minum kopi yang mulai dingin. Aku ceritakan beberapa kejadian yang ku alami akhir-akhir ini. Mbak Sri dan juga Mas Nur mendengarkan ceritaku dan juga Andi dengan sungguh-sungguh. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut mereka selama aku dan Andi bercerita. Sebenarnya saya mohon maaf tidak menceritakan ini pada kalian sebelumnya. Mas Nur mulai menimpali cerita kami dengan wajah yang cukup serius. Mas Nur melanjutkan ceritanya. Dulu sebelum kalian menghuni kamar ini diisi sekretaris kantor namanya Nia. Mas Nur mulai bercerita tentang asal-usul kamar ini. Mungkin Nia juga hantu wanita yang selalu menangis di kamar mandi saat malam tiba. Nia itu gadis yang sangat baik. Dia orangnya sopan, mudah bergaul juga. Di kantor dia juga disenangi karyawan lain. Dia jadi kesayangan Bu Ayu. Kemana saja Bu Ayu pergi, ia entah meeting ataupun sekedar jalan-jalan, Nia selalu diajak. Tapi untuk kehidupan pribadinya, Nia sedikit tertutup. Sampai suatu hari terdengar Nia menangis sambil menelepon di kamar ini. Mbak Sri sempat menghampiri dan juga bertanya pada Nia. Tapi Nia bilang tidak ada apa-apa dan menghapus air matanya sambil menutup telepon genggamnya. Lanjut cerita Mas Nur. Esok harinya, kami tidak melihat Nia keluar kamar. Kamarnya masih tertutup rapat. Hingga pukul 8 siang, Nia belum juga keluar kamar.
Karena tidak ada kabar, akhirnya Bu Ayu menyuruh saya untuk menjemput Nia. Ditemani istri saya langsung mengetok-ngetok pintu kamar Nia. Tidak ada jawaban dari dalam. Mas Nur terus melanjutkan ceritanya dengan antusias. Lalu saya kemudian memanggil Pak Anda satpam komplek untuk mendobrak kamar Nia. Saat pintu berhasil dibuka, Mas Andi menarik nafas dalam-dalam. Di sampingnya Mbak Sri ini menggenggam tangan suaminya sangat erat sekali. Saat berhasil dibuka, kenapa Mas? Aku mulai tidak sabar dengan kelanjutan cerita Mas Nur. Brak! Pintu kamar mandi yang sedari tadi terbuka tiba-tiba saja tertutup dengan sendirinya. Mas Nur yang sedang bercerita langsung mendadak diam dengan muka yang tegang. Sepertinya dia tidak suka kita ceritakan sekarang, Mas. Dengan wajah ketakutan, Mbak Sri memegang erat lengan suaminya. Maaf nih ya, kita nggak ada maksud apa-apa. Saya mohon kamu jangan ganggu kita lagi. Mas Nur mencoba berbicara dengan hantu yang dia yakin itu adalah Nia. Sontak saja, aku dan juga Andi yang selama ini tinggal di kamar ini semakin parno. Nyali yang kami bangun selama ini mendadak rontok dengan teror bantingan pintu kamar mandi yang sangat mengagetkan kami. Maaf Mbak Nia, kami di sini hanya numpang singgah saja kok. Tolong jangan ganggu kami. Aku bersuara lirih, hening, dan tanpa ada kata-kata lagi. Kami semua terdiam di kamar petak berukuran 4x4 ini. Tidak ada suara dari kami ataupun tangisan seperti malam-malam sebelumnya. Hanya suara hujan dan petir yang memecah ketegangan kami. Mas, aku takut. Kita lebih baik ke kamar saja Mas, atau ke kamar Ito di sebelah. Rengek Mbak Sri yang sedari tadi tidak melepaskan pegangannya pada tangan Mas Nur. Tapi ini sudah malam, tidak enak juga aku sama Ito. Kan sedang ada istrinya juga Sri. Mas Nur mencoba menenangkan Mbak Sri yang terlihat pucat itu. Toh sudah tidak ada apa-apa kan sekarang? Lanjutnya sambil menuntun Mbak Sri ke tempat tidur. Lebih baik kamu tidur saja, jangan mikir macam-macam. Lanjutnya sambil merebahkan Mbak Sri di atas ranjang. Aku dan juga Andi yang mulai parno langsung naik ke ranjang dan mencoba menutup mata. Sedangkan Mas Nur memberanikan diri mengecek ke kamar mandi. Dibukanya secara perlahan pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Dengan jeli, Mas Nur pun melihat sekeliling kamar mandi tidak ada apa-apa. Semua tidak ada yang janggal. Disinilah dulu Nia gantung diri, tepat di tengah-tengah ruangan ini. Mas Nur membatin tanpa disadari suasana di kamar mandi ini menjadi sedikit mencekam. Cuaca dingin karena hujan mendadak menjadi hangat di kamar ini. Tengguk Mas Nur mulai merinding seolah ada yang sedang mengawasinya dari sudut kamar mandi. Dan dengan lirih, Mas Nur mendengar suara seorang wanita menangis pilu. Sontak membuat Mas Nur ini terperanjat dan sedikit berlari menuju istrinya. Tanpa banyak bicara, Mas Nur pun langsung masuk ke dalam selimut membenamkan diri. Kalian setiap hari mendapat gangguan seperti itu ya? Mas Nur membuka percakapan pagi ini. Hari ini rencananya aku tidak akan masuk ke kantor. Aku sudah izin ke Bu Ayu kemarin sebelum pulang. Ada hal penting yang harus segera aku selesaikan hari ini. Iya Mas, setiap hari kami diganggu suara menangis dari kamar mandi. Tapi kami beranikan saja dan juga menganggap tidak pernah mendengar apapun. Aku menjawab rasa penasaran Mas Nur yang sedikit kaget dengan teror malam tadi. Wah, kalian berani sekali ya. Saya sehari digangguin saja, ya sudah tidak mau lagi menginap di sini. Timpal Mbak Sri sambil menyelonong keluar sembari siap-siap merapikan kamarnya yang sedikit berantakan akibat kejadian kemarin. Ya mau gimana lagi Mbak, mau cari kontrakan juga, gaji kami masih pas-pasan. Andi menimpali dengan sedikit malu-malu. Lo hari ini gak kerja, mau kemana gak? Andi sedikit penasaran padaku, karena memang sebelumnya aku tidak memberitahu Andi jika hari ini aku tidak masuk kantor. Aku mau cari kontrakan Di. Ya bisa gila kalau tiap malam aku digangguin hantu cewek itu. Mending aku digodain Anita daripada digodain hantu. Aku menjawab pertanyaan Andi dengan sedikit bercanda, membuat Andi langsung memukul bahuku dengan cukup keras. Lah jadi orang kok koplak banget sih kamu? Terus lu pindah, gue ditinggalin sendiri gitu di sini sama hantu Nia? Andi mencecarku tidak terima.
Tanpa memperdulikan Andi, aku langsung menyelonong ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan siap-siap ingin sekedar berjalan-jalan di kota ini. Karena walaupun sudah hampir 3 bulan di kota ini, belum pernah sekalipun kami menelusuri kota ini. Kalau mau jalan-jalan, pakai saja motor Mas Nur. Mbak Sri dengan ramah meminjamkan sepeda motor suaminya yang memang tidak dipakai untuk bekerja. Motor yang kulihat hanya dipakai saat hari libur saja oleh Mas Nur dan juga Mbak Sri hanya untuk sekedar berjalan-jalan ke keliling kota. Terima kasih Mbak, saya memang berniat mau pinjam motor Mas Nur kok. Tapi belum sempat bilang, aku sedikit sungkan untuk meminjam motor Mas Nur. Tapi bagaimana lagi? Tidak mungkin aku meminjam mobil kantor hanya untuk keliling-keliling kota. Cuaca Kalimantan di siang hari benar-benar sangat terik sekali. Setelah berkeliling kota tanpa tujuan, akhirnya aku menepi di pinggir jalan di bawah pohon rindang. Di sana juga ada beberapa penjual makan dan juga minuman ringan sambil melepas dahaga. Aku pada kala itu memesan 1 cangkir es kelapa muda. Cukup menuntaskan dahagaku di terik siang ini. Pak, es kelapanya 1 ya? Aku memesan es yang memang terlihat menyegarkan sekali. Siap Mas. Di sini atau mau dibungkus? Bapak penjual es itu bertanya sambil mencuci beberapa gelas bekas di samping gerobaknya. Di sini saja Pak, aku menjawabnya dengan singkat. Tanpa terasa segelas es kelapa muda itu meluncur ke tenggorokanku dengan cepat. Kulirik kiri kanan, aku melihat sebuah tempelan di tiang listrik tidak jauh dari tempatku duduk. Kontrakan kosong, murah. Hubungi Ibu Dina nomor HP 08 sekian-sekian. Dik, gue nemu kontrakan kosong nih. Udah gue cek juga, gak jauh dari kantor. Jalan kaki gak sampai 5 menit. Kontrakannya juga murah, bersih dan juga cukup ramai juga nih. Aku mencoba untuk membuka obrolan malam ini dengan Andi. Aku yang sebelumnya hanya iseng berkata akan mencari kontrakan baru. Sepertinya memang harus segera mencari kontrakan baru. Tidak mungkin aku terus di sini selamanya, diganggu oleh hantu Nia yang tiap malam mengganggu kami. Lo seriusan gak? Mau pindah dari sini? Emang uang kita cukup? Andi bertanya padaku dengan ragu. Memang selama ini kami hanya mendapat gaji pas-pasan dari Pak Andri. Tapi kami tidak pernah mengeluh, toh kami sangat menikmati pekerjaan kami ini. Ditambah rekan kerja kami yang sangat baik sekali pada kami. Kita coba aja lah, daripada tiap malam diteror Nia terus. Memangnya kamu mau? Aku balik bertanya pada Andi. Dengan sedikit memaksa aku yakinkan Andi untuk segera pindah dari kamar mes ini. Dari sini jalan ke sana hanya 5 menit kan? No, dari sini aja kita bisa lihat belakang kantor kita. Aku memberitahu Andi lokasi kontrakan kami yang baru. Sebelumnya aku telah menghubungi Ibu Dina jika kami akan mengisi kontrakannya yang kosong. Tapi kami harus bayar dulu biaya sewa awal bulan depan. Karena saat ini kami belum gajian dan Bu Dina tidak mempermasalahkan itu. Selamat pagi Bu, saya Arga dan ini rekan saya Andi. Sesaat setelah tiba di kamar kontrakan baru, aku berkenalan satu-satu dengan tetangga baru kami. Kebetulan tetangga sebelah kami adalah sepasang suami istri yang memiliki beberapa anak kecil, sehingga membuat kontrakan ini terasa ramai. Selamat pagi Mas Arga, Mas Andi. Saya Bima dan ini istri saya Nuni. Dengan muka ramah, Mas Bima dan juga Mbak Nuni menyalami kami. Salam kenal ya mas-mas. Saya mau ke kota dulu sebentar, sambung Mas Bima sambil berlalu. Senja telah menampakkan sinar jingganya kala itu. Aku dan juga Andi sudah selesai merapikan barang bawaan kami yang seadanya. Sambil mengobrol basa-basi dengan Andi, aku teringat bapak dan juga ibu di rumah yang jauh di sana. Apa kabar Pak, Bu? Arga kangen banget sama bapak sama ibu. Aku mengirimkan pesan singkat kepada bapak sambil meminum kopi hitam yang masih panas ini. HP-ku kemudian berbunyi pertanda pesan masuk dari bapak. Kubuka pesan singkat itu segera bapak membalas pesanku tidak lebih dari 2 menit. Sehat nak, kamu sehat-sehat ya di sana? Bapak sama ibu juga kangen. Kamu kapan pulang?
Bunyi pesan singkat itu benar-benar membuat hatiku sangat luluh. Ya, walaupun aku anak laki-laki, tapi aku adalah anak satu-satunya bapak dan juga ibu. Sebelumnya, aku belum pernah meninggalkan mereka sejauh dan juga selama ini. Insya Allah, sebelum lebaran besok itu saya pulang, Pak. Bapak sama ibu jaga kesehatan ya. Aku kembali membalas pesan singkat bapak sambil menikmati hobi baruku setelah bekerja di sini. Secangkir kopi hitam dan juga rokok filter hanya untuk menemani rasa suntukku dari pekerjaan yang semakin menumpuk. Arga, Andi, nanti kamar sebelah kalian yang kosong itu akan diisi. Ibu Leha namanya. Kemarin dia telepon saya, katanya tertarik tinggal di sini juga. Kalau nanti ibu lagi tidak di rumah, minta tolong kalian ya berikan kuncinya. Ada di vas bunga di ruang tengah. Budina tiba-tiba menyelonong masuk ke kamar kami. Untung saja saat itu aku sedang sarapan, sedangkan Andi sedang keluar menikmati udara pagi yang masih segar. Baik Bu, nanti kalau sudah ada Ibu Lehanya, saya berikan kuncinya jika Ibu tidak ada di rumah. Kebetulan hari ini saya sedang libur Bu. Aku menjawab sambil melanjutkan sarapan pagiku yang mulai dingin. Selamat siang Mas, ini kontrakannya Budina ya? Seorang ibu dengan perhiasan yang cukup banyak dipakainya mengagetkanku yang sedang memainkan game online di HP bututku yang sering nge-lag tentunya. Oh iya Bu, maaf ini dengan Bu Leha ya? Aku malah balik bertanya. Aku ingat pesan Budina pagi tadi bahwa siang ini akan ada calon penghuni kamar sebelah kami. Iya saya Leha, kemarin saya sudah janjian mau ngontrak di sini. Budina di mana ya? Bu Leha kembali bertanya keberadaan Budina sang pemilik kosan ini. Sebentar Bu, maaf Budinanya sedang ke kota ada urusan sebentar. Tapi beliau sudah menitipkan kunci kamarnya kok Bu. Mari saya tunjukkan kamarnya. Aku dengan senang hati memberitahu kamar yang akan ditempati oleh Ibu Leha. Walau orangnya terlihat jutek, tapi Bu Leha ini banyak berbicara. Selama aku menunjukkan kamarnya, dia terus berbicara dengan masa lalunya. Ternyata dia seorang janda, suaminya meninggal saat pernikahan mereka berusia 5 tahun. Belum ada anak dari hasil pernikahan mereka. Saat kutanya kenapa dia belum menikah lagi, dia hanya menggeleng dan tersenyum getir. Tidak terasa, 1 bulan sudah kami tinggal di kontrakan ini. Berbeda dengan malam-malam sebelumnya, malam ini suasananya sedikit lebih mencekam. Gerimis yang sudah mulai jarang turun akhir-akhir ini kembali memperlihatkan wujudnya selepas maghrib tadi. Kok kayak bau menyan ya? Sambil sedikit mengendus, Andi memperhatikan sekeliling kamar kami. Memang ini sungguh aneh. Selama kami tinggal di sini, entah itu kamar kami atau kamar Mas Bima, tidak ada yang pernah menyalakan dupa atau kemenyan. Tidak mungkin bau kemenyan bisa sampai sepekat ini jika tidak dibakar dari kamar kami atau kamar yang baru ditempati oleh Bu Yeti. Iya, sepertinya ada yang bakar kemenyan. Coba deh, cek ke depan. Atau mungkin ada yang sedang bakar sampah. Aku menimpali pertanyaan Andi sambil keluar kamar dan melirik kamar Bu Leha. Benar dugaanku, dari sela-sela jendelanya terlihat asap mengepul berlomba keluar kamar. Mungkin di dalam sangat pekat sekali. Aku mencoba mendekati kamarnya, namun Andi tiba-tiba mencegahku. Jangan gak, biarin aja. Selama dia gak ganggu kita gak usah macam-macam. Andi memperingatkanku yang sudah siap-siap menuju kamar Bu Leha. Malam itu aku kembali sedikit merinding. Setelah sebulan aku tidak diganggu makhluk halus. Kali ini walaupun tanpa suara tangisan ataupun bantingan pintu, tapi suasananya benar-benar terasa mencekam. Selamat siang Bu Leha. Aku menyapa Bu Leha yang baru saja pulang dari pasar. Itu terlihat dari barang bawaan di tangannya. Ada sayuran dan juga buah-buahan dan seekor kepala kambing. Siang Nak Arga. Saya hari ini mau masak gulai nih. Nanti malam datang ya ke kamar saya. Ajak yang lain juga ya. Kita makan malam bareng. Saya juga sudah undang Budina kok.
Wah, makan enak nih. Aku membatin dalam hati. Baik bu, saya pasti datang. Aku menjawab Puleha dengan singkat. Saat malam tiba, aku melihat Mas Bima dan juga istrinya Mas Dodi, Mas Pras dan juga tetangga kami yang lainnya pun datang ke rumah Puleha sekedar menghadiri jamuannya untuk makan malam. Tanpa menunggu Andi, aku pun kemudian segera menuju kamar Puleha. Waduh, maaf ya mas-mas, mbak-mbak, ini seadanya saja, hitung-hitung saya syukuran ya. Puleha basa-basi sambil menyiapkan makan malam kami. Di sana telah tersedia aneka sayur dan beberapa tempe goreng. Aku perhatikan sekitar, ternyata gula yang dijanjikan Puleha tidak dihidangkannya. Puleha dengan basa-basi mempersilahkan kami memakan hidangannya. Tanpa banyak basa-basi lagi, kami pun langsung dengan lahap menghabiskan hidangan Puleha itu. Tapi sedikit yang mengganjal di hatiku, sedari tadi, Puleha hanya dia memperhatikan kami yang sedang menyantap makanan. Dia tidak ikut makan. Sesekali senyumnya menyeringai saat kami menambah nasi atau lauk yang dihidangkannya. Aku sedikit curiga nih dengan gelagat Puleha. Sepertinya ada yang dia sembunyikan loh. Sambil menikmati kopi panas, aku bercerita kepada Andi. Kuceritakan apa yang baru saja terjadi saat makan malam kemarin. Yang pasti, Andi tidak akan menyangka jika ada sesuatu yang disembunyikan oleh Puleha. Toh dia makan banyak sekali hari itu. Gak mungkin lah gak, Puleha itu orang yang baik. Lu lihat kan kemarin aja dia undang kita makan malam di rumahnya. Iya ramah juga orangnya. Apa yang mau disembunyiin? Andi malah balik bertanya kepadaku. Aku sudah menduga akan mendapatkan jawaban seperti itu. Memang kecurigaanku tidak berdasar. Gue mau ke warung dulu bentar, rokok gue habis nih. Dengan santai kemudian aku keluar kamar kontrakan kami. Jam di dinding kulirik sekejap, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tidak terasa aku dan juga Andi masih saja mengerjakan proyek baru kami. Karena deadline harus selesai besok pagi-pagi sekali, maka aku dan juga Andi dengan terpaksa kerja lembur tanpa dibayar agar tender itu bisa kami menangkan. Semoga masih ada warung yang buka, gumamku dalam hati. Dengan sedikit kantuk aku telusuri gang sempit menuju ke salah satu warung yang selalu buka 24 jam lamanya. Dan karena warung itu berada di dalam gang, mau tidak mau aku harus berputar melewati kontrakan Puleha untuk sampai ke sana. Dari jauh aku melihat Puleha keluar kamarnya membawa kresek hitam kecil. Karena kresek itu terlalu kecil, sehingga isinya bisa dengan mudah kutebak. Kepala kambing. Dengan langkah mengendap-endap, aku berdiri di belakang tiang listrik dekat kontrakan Puleha. Karena pencahayaan malam yang sedikit gelap, walaupun sedang purnama, gelapnya malam masih mampu menyembunyikanku di balik tiang listrik besar itu. Ku amati dengan seksama apa yang akan dilakukan Puleha. Kepala kambing itu ia taruh di atas batu yang entah kapan batu itu berada di samping kontrakan Puleha. Dengan selembar kain putih, kepala kambing itu kemudian ditutupnya. Dengan kondisi yang sedikit tegang, aku terus perhatikan apa yang dilakukan oleh Puleha. Terlihat dia mengangkat kedua tangannya dengan purnama di atas kepalanya. Sekitar 5 menit dia mengangkat tangannya dan mulutnya seperti membacakan sesuatu. Kemudian dia berjongkok di depan kepala kambing tersebut. Mustahil, kepala kambing yang jelas-jelas tadi aku lihat telah berubah menjadi tumpukan uang bergambar presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama, sampai aku tercengang dibuatnya. Apa aku salah lihat? Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Karena takut Puleha menyadari aku sedang mengintainya. Tanpa berpikir ulang, aku melangkah pulang dan mengurungkan niatku membeli rokok. Loh, katanya mau beli rokok. Mana? Andi dengan muka heran bertanya kepadaku. Bukannya rokok yang aku bawa? Aku malah memperlihatkan mimik wajah ketakutan saat telah tiba di rumah. Lu habis lihat setan ya? Pucat gitu? Andi lanjut menyelidiki peringaiku yang tidak seperti biasanya. Sorry Di,
Lu beresin dulu ya presentasinya, tinggal slide akhir kan? Gue kayaknya gak enak badan nih, mau rebahan dulu, kayaknya masuk angin nih gue. Aku kemudian berbohong pada Andi dan langsung masuk menuju kamar. Malam itu aku benar-benar tidak menyangka apa yang aku lihat. Kepala kambing ditutup kain, bisa menjadi tumpukan uang, ajaib sekali. Pagi ini di kantor aku benar-benar tidak bisa fokus. Aku terus mengingat kejadian yang semalam. Apa aku harus bertanya pada Bu Yeti? Ah tidak, aku akan bertanya pada Andi untuk memastikannya. Karena tidak ada yang instan di dunia ini. Tidak mungkin hanya kepala kambing ditutup kain akan berubah menjadi uang. Di semalam gue lihat Bu Leha. Dia seperti sedang melakukan pemujaan. Dia membawa kepala kambing, kemudian ditutup dengan kain putih. Tidak lama kemudian, kepala kambing itu berubah menjadi tumpukan uang yang sangat banyak. Aku antusias menceritakan kejadian itu pada Andi yang sedang serius membaca hasil meeting kami dengan klien hari ini. Ya, karena usaha kami juga, proyek ini berhasil kami menangkan. Udah gak, itu paling kamu salah lihat. Mana ada zaman modern kayak gini, kepala kambing jadi uang, syirik itu namanya. Andi menjawabnya dengan enteng, tanpa memperdulikan aku yang berusaha meyakinkannya. Beranjak siang, aku mendapat tugas dari Bu Ayu. Aku disuruh ke kota untuk sekedar membeli ATK yang mulai habis. Setelah selesai, aku beli perlengkapan kantor. Aku berteduh menepi di bawah pohon yang cukup rindang. Bagaimana keadaan kamu? Sepertinya sudah lama kita tidak bertemu. Entah dari mana datangnya kakek itu. Kakek dengan cuping lusuh itu mendekatiku. Aku berusaha mengingatnya. Ya, Mbah Waluyo. Dia yang menolongku saat tersesat di alam lain pada kala itu. Oh, sehat, Mbah. Iya, sedikit sibuk akhir-akhir ini. Pekerjaan semakin hari semakin bertambah. Aku mulai mengobrol ngalor ngidul dengan Mbah Waluyo. Entah angin dari mana, aku sangat akrab dengan Mbah Waluyo. Hingga tidak terasa, 1 jam sudah aku berbincang dengan Mbah Waluyo. Kalau ada waktu, main saja ke rumah Mbah. Seperti janji Mbah, apa yang kamu mau, bisa kamu dapatkan di sana. Tapi ingat pesan Mbah, jangan ceritakan ini pada siapapun. Mbah Waluyo melanjutkan ceritanya seraya pamit untuk pulang. Sepanjang perjalanan menuju kantor, aku terus teringat percakapanku dengan Mbah Waluyo. Kamu bisa dapatkan apapun yang kamu mau, apapun itu. Kata-kata itu terus terngiang di telingaku. Apapun itu, aku bergumam lirih. Setibanya di kantor, aku benar-benar tidak bisa fokus untuk bekerja. Keringat dingin mulai bercucuran dari tengkukku. Mas Nur, maaf, sepertinya saya tidak enak badan. Saya izin pulang cepat saja ya. Dengan sedikit oleng, aku berjalan menuju meja Mas Nur. Kuutarakan maksudku. Badanku mendadak panas dingin dan kepalaku terasa sangat berat. Kamu sakit apa gak? Wajah kamu pucat sekali. Perasaan tadi kamu itu sehat-sehat saja. Mas Nur sedikit tidak percaya dengan kondisiku yang memburuk drastis hanya dalam beberapa jam saja. Kulihat Bu Ayu mendekati kami. Kamu sakit? Muka kamu pucat sekali. Kenapa tidak bilang dari tadi? Mungkin saya nggak akan nyuruh kamu untuk ke kota. Bu Ayu sedikit merasa bersalah saat melihat kondisiku yang sangat pucat itu. Setelah mendapat izin Bu Ayu, akhirnya aku segera pulang menuju kontrakan. Sebetulnya Pak Yadi mau mengantarkanku pulang, tapi karena jarak yang dekat, aku tolak ajakannya. Dan aku memilih untuk berjalan kaki saja, tidak sampai 10 menit. Aku sudah bisa melihat gang masuk kontrakanku. Semakin mendekat, aku melihat beberapa bendera kuning berkibar di pinggir gang ini. Bendera kuning? Biasanya kan ada yang meninggal. Gumamku lirih. Pada saat aku mulai masuk mendekati kontrakan, aku melihat orang-orang berkerumun di rumah Bu Leha. Apa yang terjadi? Perlahan aku dekati kerumunan itu. Betapa kagetnya aku. Di sana terbujur kaku Bu Leha sudah tidak bernyawa. Lehernya terlilit tali jemuran. Di sampingnya juga tergeletak seekor kambing hitam yang juga mati mengenaskan. Aku mulai limbung melihat pemandangan itu. Apa yang terjadi, Mbak? Aku bertanya pada Mbak Nuni yang juga ikut berkerumun di sana.
Dengan air muka yang tegang, dia berbisik kepadaku. "Puleha ikut pesugihan kepala kambing. Entah dari mana tiba-tiba ada kambing hitam berlarian di sini. Tadi Puleha sedang menjemur pakaian. Tiba-tiba saja kambing itu meloncat dan kemudian meronta ke arahnya. Hingga tali jemuran itu putus dan kemudian melilit lehernya. Kata orang itu kambing jadi-jadian, karena di sini tidak ada yang punya kambing seperti itu." Panjang lebar Mbak Nunih menceritakan apa yang terjadi pada Puleha. Tadi saat Bu RT akan mengambil kain sarung dari kamarnya, tiba-tiba di dalam kamarnya tercium bau bangkai. Dan setelah dicari, ada 2 kepala kambing yang disembunyikan di lemarinya. Mbak Nunih melanjutkan ceritanya sambil bergidik ngeri. Sepertinya dia ikut pesugihan. 2 hari sudah aku tidak masuk kantor. Semenjak kejadian kemarin, kondisi tubuhku semakin melemah. Kepalaku terasa sangat berat sekali dan napas mulai sedikit sesak. Khawatir dengan kondisiku yang semakin buruk, hari itu Mas Nur dan juga Andi datang menjengukku di sela-sela jam istirahat mereka. "Kak, kondisi kamu makin menurun. Sebaiknya kami antar kamu ke rumah sakit dekat sini ya. Saya sudah meminta izin kepada Bu Ayu tadi pagi. Hari ini kita izin pulang setengah hari. Mau mengantarkan kamu ke rumah sakit," ucap Mas Nur sambil menepuk pundakku yang terasa lemah. "Itulah Mas, dari kemarin sudah aku bilang ke rumah sakit biar tahu sakitnya apa," timbal Andi sambil memberikan minum untuk Mas Nur yang duduk di sampingku. Memang dari kemarin Andi menyuruhku ke rumah sakit, tapi aku selalu menolaknya. Toh aku hanya tidak enak badan saja. Mungkin aku hanya masuk angin atau bagaimana. Aku hanya tersenyum menanggapi Mas Nur dan juga Andi yang khawatir melihat kondisiku yang semakin melemah. Karena terus dipaksa oleh Mas Nur dan juga Andi, ia mau tidak mau aku akhirnya pergi ke rumah sakit. Mas Nur menelepon Pak Yadi untuk mengantarkan kami ke rumah sakit. Beruntung rumah sakit itu cukup sepi hari itu. Tidak lama menunggu, akhirnya aku masuk ruang periksa dan hasilnya ternyata aku positif tipes. 1 minggu sudah aku menginap di rumah sakit. Ingin rasanya aku pergi saja dari sini jika kondisiku tidak selama ini. "Kamu istirahat aja Kak, supaya kamu cepat sehat kembali." Dengan senyum khasnya Bu Ayu memberikanku semangat. Dia datang dengan Andi sambil membawa sekeranjang buah segar yang terlihat begitu pucat di mataku. "Semua biaya administrasi, kantor yang bayar. Kamu fokuskan pemulihan tubuh kamu saja, jangan memikirkan hal lain," sambungnya masih dengan senyumannya yang terlihat begitu anggun. "Terima kasih banyak Bu, insya Allah saya sudah sehat. Mungkin sore atau besok pagi saya sudah diizinkan pulang kok." Aku membalas Bu Ayu sambil mencoba bangkit dari ranjang rumah sakit ini. Sudah bosan setiap hari aku hanya bersandar dan beristirahat di ruangan ini, karena aku sudah merasa pulih seperti sebelumnya. 1 bulan sudah aku kembali aktif bekerja di kantor. Tidak terlalu banyak perubahan saat aku tidak masuk 1 minggu ke belakang. Aku telah kembali ke rutinitasku, berangkat pagi, pulang sore. Malam harinya aku kembali ke aktivitas lembur mengejar laporan yang semakin banyak deadline. Aku menikmati hari-hariku demi terkumpulnya rupiah demi rupiah. "Selamat pagi, Arga, Andi." Mas Nur menyalami kami satu persatu dengan wajah yang begitu ceria. Tidak biasanya sepagi ini dia sudah memasang senyum terbaiknya. "Selamat pagi Mas, tumben pagi-pagi sudah datang." Andi membalas menyalami Mas Nur sambil kembali memperhatikan laporan di laptop yang akan kami presentasikan hari ini. "Iya, saya ada janji pagi sekali dengan Bu Ayu. Ada hal yang ingin saya sampaikan," timpal Mas Nur sambil membawa secangkir kopi panas di tangannya. "Wah, penting sekali sepertinya Mas. Sampai harus pagi sekali?" Aku menimbali Mas Nur yang mulai meminum kopi panasnya. "Iya, sebelumnya saya mohon maaf bila selama ini tidak bisa mendidik kalian dengan baik. Hari ini saya mengundurkan diri dari perusahaan ini. Istri saya minta pulang ke Jawa. Mungkin saya akan cari kerjaan baru di sana." Dengan panjang lebar Mas Nur menceritakan apa yang akan diobrolkannya hari ini dengan Bu Ayu. "Apa Mas? Mas mengundurkan diri?" Andi mengulang ucapan Mas Nur seolah tidak percaya.
Iya, karena Mas Nur sudah kami anggap sebagai keluarga sendiri. Jelas kami akan kehilangan sosok kakak yang selama ini selalu membimbing kami di sini. Kalian baik-baik ya di sini. Semoga kalian ya semuanya itu bisa sukses. Sore nanti pesawat kami akan membawa kami ke Jawa dengan air muka yang sendu. Mas Nur dan juga Mbak Sri ini berpamitan kepada kami. Aku hanya bisa menyalami dan mendoakan yang terbaik untuk kedua orang yang aku anggap kakak angkatku itu di sini. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, kami terus menjalani bekerja di perusahaan ini karena kondisi kantor yang kurang baik. Kami ditipu oleh salah satu supplier batubara hingga defisit hampir 3 miliar, membuat mau tidak mau Pak Andri harus menutup perusahaan. Tanpa uang pesangon atau biaya untuk memulangkan kami ke Tanah Jawa, hanya permintaan maaf yang disampaikan Pak Andri. Tidak ada umpatan dalam hati dengan kejadian ini, karena ya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Resmi sudah 1 bulan aku menjadi pengangguran di kota orang. Aku tidak berani menelepon bapak dan juga ibu di rumah. Dengan bekal tabunganku, mungkin aku maupun Andi masih bisa hidup untuk 1 bulan ke depan. Tapi itu bukan berarti aku hanya diam saja. Aku mulai mencari pekerjaan di kota yang sampai saat ini belum sepenuhnya aku kelilingi. Mohon maaf Pak, alamat ini di mana ya? Aku bertanya pada salah seorang bapak-bapak yang terlihat lelah sambil menggendong 2 tas besar di tangannya. Dengan hanya bermodalkan secari kertas, aku nekat ke terminal bus untuk mencari alamat Mbah Waluyo. Aku teringat bahwa Waluyo pernah memberikan alamatnya. Dan aku kembali terngiang dengan kata-katanya. Kamu bisa dapatkan apapun yang kamu mau, apapun itu. Tiba-tiba kata-kata itu memenuhi ingatanku. Dengan teliti, bapak-bapak itu mengamati alamat yang tertulis, dan tidak beberapa lama beliau menjelaskan lokasi tepatnya. Naik bis ini saja mas, nanti turun di hutan kedua setelah halte. Di sana tinggal naik ojek. Tidak jauh dari sana ada perkampungan. Mungkin masnya bisa tanyakan saja pada penduduk sekitar situ. Sambil mengelap peluh, bapak itu memberitahu alamat yang tertulis pada kertas yang mulai lusuh itu. Oh, tidak terlalu sulit mencapai kediaman Mbah Waluyo. Aku membatin dalam hati. Terima kasih banyak pak. Aku mengucapkan terima kasih sambil berlalu mendekati bus yang dimaksud. Tidak terlalu banyak orang yang naik bus ini. Setelah hampir 1 jam menunggu, akhirnya bus itu melaju sesuai dengan jalur trayeknya. Aku tidak banyak berbicara di dalam bus ini. Hanya menikmati pemandangan yang dilewati. Perkebunan sawit sejauh mata memandang. Jika tidak ada aral melintang, perjalanan ini aku tempuh tidak lebih dari 2 jam. Itu informasi yang kudapat dari kondektur sebelum berangkat. Mau kemana nak? Aku benar-benar dibuat kaget oleh seseorang yang tiba-tiba duduk di sebelahku. Entah sejak kapan seseorang ibu yang sedikit gendut itu sudah berada di sampingku. Mau ke dusun 8 ini bu? Dengan sedikit kaget aku menjawab pertanyaan ibu berkerudung merah itu. Sedikit aku perhatikan mukanya sangat tidak asing. Buleha? Aku bergumam dalam hati, wajahnya sangat familiar sekali. Aku yakin itu Buleha. Hanya biasanya dia tidak berkerudung, tapi kali ini dia berkerudung. Tapi itu tidak mungkin. Buleha telah meninggal beberapa bulan yang lalu. Malah aku menyaksikan sendiri mayatnya terbujur kaku di halaman depan rumahnya. Setelah cukup banyak berbasa-basi, akhirnya aku telah sampai di tujuanku. Sebelum berpamitan dengan ibu yang aku tahu namanya Bu Vera, Bu Vera memberikan aku sebuah pesan yang membuatku sedikit berpikir. Tidak ada sesuatu yang instan. Kalau kamu dapatnya mudah, kamu juga akan kehilangannya dengan mudah. Semua sudah ada jalannya. Hati-hati mengambil keputusan. Itu pesan terakhir dari ibu yang entah dari mana datangnya. Seingatku saat bis berangkat dari terminal tadi, aku tidak melihatnya naik di dalam bus ini. Tanpa berpikir macam-macam, aku langsung turun setelah sebelumnya memberikan beberapa lembar rupiah kepada kernet bis itu. Sesuai perjalanan dari bapak tua di terminal, aku mencari tempat kediaman Mbah Waluyo. Dusun ini tidak terlalu ramai. Tidak banyak tukang ojek manggal di sana.
Hanya ada satu saja dengan motor bututnya terparkir di sana. "Pak, maaf, bisa antarkan saya ke alamat ini?" Sambil menyodorkan secari kertas, aku bertanya pada bapak tua yang sedang menunggu penumpangnya. "Bisa nak, ayo naik saja, Bapak antarkan ke sana, kediaman Mbah Waluyo ya." Seolah telah menunggu bapak itu mengantarkanku ke kediaman Mbah Waluyo dengan segera. "Sudah sampai nak, ini rumahnya Mbah Waluyo." Bapak ojek itu berhenti di depan gubuk yang sudah sedikit tua. Aku sedikit sangsi dengan kondisi gubuk yang mulai terlihat akan ambruk itu. "Ini rumahnya Mbah Waluyo, Pak." Ada sedikit keraguan terpancar dari mukaku. Aku kembali mengingat kata-kata Ibu Leha sebelum aku turun dari bus itu. Bapak ojek itu hanya mengangguk pelan. "Berapa ongkosnya, Pak?" "Oh iya, Bapak di sini saja tunggu saya. Sepertinya di sini tidak ada ojek, biar saya gampang kembali ke jalan utama." Sambil kulepaskan helm yang kupakai dengan segera. "Baik nak, saya tunggu di warung sana," jawabnya sambil menunjuk ke warung kopi yang ada di ujung jalan sana. "Assalamualaikum," sambil kuketuk pintu yang sudah hampir roboh dimakan usia itu. Tidak ada tanda-tanda penghuni di dalamnya, suasananya begitu sunyi senyap, hingga setelah beberapa menit aku diam mematung pintu tua itu terbuka. Memperlihatkan penghuninya yang tidak kalah tua dengan pintu yang dibuka itu. Senyumnya menyeringai saat melihat aku mematung di depan pintu. "Silakan masuk." Tanpa memberikan kesempatan aku berbicara sepatah kata pun, Mbah Waluyo segera mempersilahkan aku masuk, seolah aku telah lama ditunggunya. "Aku yang membawamu ke sini, nak," ucapnya sambil berusaha mengingat namaku. "Arga, Mbah." Aku mengingatkannya sambil mencoba bersikap setenang mungkin di hadapannya. "Oh iya, Nak Arga, apa yang membawa kamu ke gubuk saya ini? Sepertinya sudah cukup lama kita tidak bertemu." Mbah Waluyo kembali mencoba mengingat kapan terakhir kami bertemu. "Betul, Mbah. Saya hanya ingin sekedar bersilaturahmi saja. Saat itu saya lupa alamat Mbah, tapi akhir-akhir ini saya menemukannya kembali terselip di dalam tas lusuh saya." Aku sedikit berbohong mengenai maksud dan tujuanku. Sebenarnya aku ingin memastikan ucapan Mbah Waluyo tempo hari. "Apapun yang ku inginkan, aku akan mendapatkannya. Jika kamu memang benar-benar sudah yakin, datang lagi saja kemari saat bulan purnama." Setelah aku mengutarakan maksud dan tujuanku sebenarnya, Mbah Waluyo menyuruhku untuk datang kembali ke rumahnya. Dengan sedikit ragu, walaupun aku menjawab sudah benar-benar yakin, tapi hati kecil ini seperti menolak apa yang telah aku lakukan di gubuk kecil ini. "Datang kemari sebelum malam menjelang," lanjutnya dengan ekspresi muka yang datar. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Tentunya kalian pasti penasaran kan bagaimana kelanjutan ceritanya? Makanya tetap stay tune terus di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Dan subscribe untuk kalian yang belum, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik dan kalian tidak akan ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri. Pokoknya nantikan terus kelanjutan ceritanya hanya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.